Husain bin Abu Bakar Al-Idrus yang sedang ziarah ini menjelaskan bahwa Pangeran Besar Sultan Syarif Sayyid Abdurrahman bin Ali Al-Idrus itu adalah Ki Juru Mertani. Sahabatnya adalah meratakan bangunan makam baru itu dikembalikan kepada semula dan diberikan penjelasan sejarahnya secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Rahayu. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Saudara-saudaraku, di momentum awal-awal tahun baru Jawa atau tahun baru Sultan Agungan dan tahun baru Hijriah yang baru kita rayakan bersama, ada momentum yang cukup menghentak yang kami tayangkan tadi malam, ya, di mana sejumlah elemen masyarakat mendatangi komplek makam Nitian, tulisannya Nitian ya, di daerah Jogja. Seperti yang kami telah tayangkan, kedatangan mereka adalah terutama untuk meluruskan sejarah. Namun sebagian dari para pemirsa yang hanya menyaksikan peristiwa tadi malam kemungkinan tidak mengerti apa dan seperti apanya. Maka itu kami jahit, kami buat rangkaiannya dari peristiwa yang terjadi sebelumnya, yakni sejak September 2023 yang lalu didapati makam tersebut telah ada perubahan, bukan hanya nama tapi fisiknya. Ada 6 makam yang direnovasi, yang dibuat modern lah. Kemudian yang ada namanya itu dengan lengkap dengan nisan, artinya lengkap dengan inskripsinya itu 3. Seperti yang dilaporkan oleh sahabat kami dari Alap-Alap Mataram Zain Imanadi tadi malam. Fokus utama pada September 2023 yang lalu adalah pada pelurusan sejarahnya, yakni bahwa tokoh yang di situ disebut atau dinamai sebagai Pangeran Besar Sultan Syarif Sayyid Abdurrahman bin Ali Al-Idrus dalam kurung Ponorogo itu adalah nama yang tidak sesuai, atau dalam bahasa lain itu perubahan identitas. Hal ini telah dijelaskan sangat rinci dari sisi kesejarahan oleh Raden Rashid telah dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Saya tidak akan ulas lagi, nanti Anda bisa menyaksikan ulang terkait dengan hal ini. Insya Allah admin kami nanti akan menaruh link informasinya itu di kolom deskripsi. Maka itu pada September 2023 yang lalu, selain memberikan penjelasan, memberikan arahan, kemudian juga menyegel dalam tanda petik, yakni diberi tanda bahwa ini salah. Nah, siapa pelakunya? Secara jelas tentu saya belum bisa menyampaikan secara pasti karena informasinya belum saya terima walaupun sudah berbulan-bulan. Hanya saja dari rangkaian peristiwa dan dari apa yang disampaikan oleh Raden Rashid yang bersumber dari salah satu kanal YouTube bahwa ada seorang Habib, ya, dia bernama Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Di sini dalam video itu Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus yang sedang ziarah ini menjelaskan bahwa Pangeran Besar Sultan Syarif Sayyid Abdurrahman bin Ali Al-Idrus itu adalah memiliki nama lain, yaitu Ki Juru Mertani I. Dan beliau ini datang dari Tarim ke Jawa, lalu diangkat menjadi patih. Kemudian beliau bergelar Ki Juru Mertani I. Ki Juru Mertani I ini memiliki penerus, yakni Ki Juru Mertani II. Ki Juru Mertani II-nya ini makamnya bukan di sini katanya, tetapi ada di tempat lain yang nanti yang dijadikan Juru Mertani II itu adalah Penembahan Bodo. Semua itu telah kami ungkap, silakan nanti Anda bisa mengeceknya biar lebih rinci runtutan peristiwanya. Nah, inti utamanya pada September 2023 itu adalah fokus kepada pelurusan sejarah, bahwa tidak ditemukan dalam data-data keraton ada orang bernama Pangeran Besar Sultan Syarif Sayyid Abdurrahman bin Ali Al-Idrus, ini tidak ada. Dan makam Ki Juru Mertani tidak ada di Nitian, melainkan berada di pemakaman Kota Gede. Ini nanti sekali lagi Anda bisa lihat di kolom deskripsi, silahkan tonton ulang dari apa yang disampaikan oleh Raden Rashid. Nah, itu inti utamanya.
terkait dengan pelurusan sejarah lalu ditandai. Sementara beberapa makam yang lain itu tidak diulas ya. Pada prinsipnya tentu yang ini salah, yang lain juga salah. Kemudian yang banyak dipertanyakan oleh para komentator, kok bisa makam itu dibuat seperti itu? Ini katanya kan makam milik keraton dalam pengawasan dua keraton Surakarta dan Yogyakarta, kok bisa? Nah, ini saya tidak bisa menjawab secara pasti ya. Kenapa? Orang pasti akan melihat, ini yang juga harus kita perhatikan terutama kepada para pengageng-pengageng yang berkaitan dengan makam-makam ini. Kok bisa? Ini kan jelas milik keraton. Bahkan belakangan saya tahu ini sudah masuk ke situs Cagar Budaya Jogja. Artinya ini kan ada undang-undang khususnya. Di luar undang-undang khusus, lah ini milik keraton. Kok bisa dibangun seperti itu? Pripun ceritoni kan begitu. Nah, ini yang jujur saya belum mendapatkan kepastian sepasti-pastinya. Hanya saja pada September 2023 itu Raden Rashid bersama Dentibio dan Raden Rituan dan yang lainnya akhirnya mewawancarai dua juru kunci. Juru kunci yang dari pihak Jogja itu sudah sangat sepuh sehingga beliau tidak bisa memberikan penjelasan. Dari juru kunci Jogja ini kemudian dilempar ke juru kunci yang ditugaskan oleh Keraton Surakarta. Nah, dari Keraton Surakarta ini kemudian memberikan penjelasan yang intinya adalah datang orang untuk membangun itu bla bla bla. Kemudian ditanyakan mana suratnya. Dibilang ada suratnya dari keraton, tetapi tidak bisa menunjukkan lalu dibangun. Muncul pertanyaan lagi, kok tidak ada koordinasi umpamanya dari pihak juru kunci menghubungi bagian apa di keraton atau di pemerintahan Jogja yang mengurusi hal ini? Karena apa? Satu, berkaitan dengan situs yang sudah resmi ya, situs Cagar Budaya. Kedua, berkenaan dengan nama yang dirubah itu. Ini jadi pertanyaan. Jujur saya tidak bisa menjawabnya dalam hal ini, dan ini pertanyaan dari masyarakat yang saya kembalikan kepada pihak yang berwenang di Jogja ya, walaupun baju saya Jogja. Nah, sekilas terkait dengan penjelasan juru kunci tersebut, kita saksikan liputan pada 2023 yang lalu. Pak Nun Sewu badhe tanglet menawi sarean ingkang katelah Pangeran Besar Sultan Syarif Sayyid Abdurrahman iku terus pundi Pak cariyosipun ingkang wonten sebatanipun Panatagama niku dugi ngantos dipun ewahi sekaranipun niku awal mulane terus pundi ceritanya nih. Nah, awal mulanya itu ya sekarangnya itu dari cuma kecil, tapi yang bangun itu nggak ngasih tahu sama juru kunci. Berarti nggak ngasih tahu sama juru kunci. Nggak tahu, nggak ngasih tahu. Okay. Ya terus saya minta tanya itu katanya sudah minta izin dari keraton, tapi nggak menunjukkan suratnya itu. Oh. Ya. Berarti tidak bisa menunjukkan surat dari keraton gitu. Ya, tidak. Oke, pun clear berarti ini memang telah merubah bentuk asli makam nggih. Sebelumnya bentuknya itu seperti itu nggih. Yang kecil itu Mas. Itu bentuk aslinya ya? Seperti bukan yang kecil yang putih. Seperti ini. Nggih, aslinya ini nggih. Bentuk aslinya seperti ini dulu yang makam besar Panatagama itu. Ya, sekarang jadi seperti ini. Dari video tadi silahkan Anda untuk memberikan penilaian, kami hanya menayangkan. Dan dari peristiwa ini tentu yang bisa kita terima adalah pelurusan sejarahnya terhadap masyarakat, bahwa Ki Juru Mertani makamnya bukan di sini tapi di Kota Gede. Kedua, Ki Juru Mertani bukanlah seorang Habib. Dan ketiga, tentu ada pelaku dari oknum Habib. Nah, ini hal yang saya kesampingkan dulu. Yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah apa tindak lanjut dari peristiwa penyegelan tersebut. Ya, kami menunggu karena kami bukan orang keraton ya, kami memang menunggu seperti apa dan bagaimana. Mungkin koordinasi terkait hal ini itu tidak mudah yang saya bayangkan seperti itu ya. Sehingga tadi malam saya mendapatkan informasi dari kawan kami Zaini Manadi dari Alap-Alap Mataram, kemudian mengirimkan hasil liputannya kepada kami bahwa
telah terjadi koordinasi antara sejumlah organisasi yang ada di Jogja, mulai dari NAAT informasinya, kemudian dari NAAT Naqabah Ansor Aulia Tis'ah, kemudian ada PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, kemudian ada Alam Mataram, ada Laskar Mataram Raya, dan mungkin ada yang lainnya saya lupa. Telah melakukan koordinasi baik dengan pihak Pengulon. Pengulon ini kalau tidak salah ya, tapi insya Allah tidak salah, adalah semacam departemen di lingkungan Keraton Yogyakarta yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi ada koordinasi dengan Pengulon, kemudian dengan pemerintahan yang berkaitan dengan kepolisian ya, ada Polsek nampaknya, kemudian ada Koramil yang turut hadir di situ, kemudian dilandasi pula oleh seruan atau himbauan dari adik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yakni dari Kanjeng Gusti Yudo. Beliau memberikan tulisan bahwa hal itu boleh dilakukan, kurang lebih seperti itu. Maka dilakukanlah eksekusi dalam tanda petik atas sejumlah makam yang dihabibkan itu. Namun entah karena waktu, entah karena apa, saya pikir awalnya adalah meratakan bangunan makam baru itu dikembalikan kepada semula dan diberikan penjelasan sejarahnya secara jelas-jelasnya. Tapi sampai batas ini, informasi yang kami terima dari Indonesia bagian Madura baru inskripsinya, satu inskripsi yang dicopot, yakni inskripsi dari pangeran besarnya ini. Jadi itu dicopot, kalau dulu cuma disegel, sekarang dicopot. Tetapi posisi atau makam barunya itu tampaknya masih utuh. Mungkin masih ada tindak lanjut dari apa yang dilakukan tadi malam. Kita sabar saja menunggu, dan yang pasti ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa secara global pengaburan sejarah itu sangat masif, bahkan masuk ke dalam wilayah lingkungan keraton. Kok bisa? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Situsnya jelas milik keraton, jelas tercatat dalam situs cagar budaya, kok bisa sampai dibangun? Yang namanya membangun seperti itu saya rasanya tidak cukup waktu hanya 1 minggu, karena butuh pengeringan. Kok dalam waktu yang lama itu dibiarkan dalam tanda petik barangkali, sampai akhirnya diinformasikan bahwa sahibul makam itu adalah seorang habib. Ini PR bagi kita semua. Mohon kepada yang berwenang terkait dengan makam ini, kami berharap informasinya lebih rinci lagi, dan kami sampaikan melalui kanal ini ya, kita berbagi informasi terhadap para pemirsa sekalian. Titik utamanya adalah pengaburan sejarah, perubahan identitas makam-makam, bahkan milik keraton pun bisa dimasuki. Dan yang kedua tentu kesungguhan dari kita, kesungguhan dari pihak keraton atau yang bertugas untuk benar-benar menjaga makam-makam atau apapun peninggalannya, jangan sampai ada yang merubahnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.